Bab 30. Wang Hao. Apakah aku perlu lebih tidak masuk akal? Untuk meninggalkan rumah tugas, Wang Lin siap untuk mengeluarkan semua ide gila. Dia benar-benar ingin melihat apa batas dari para tetua. Secara pribadi, di antara para murid kehormatan, selain dua kata sampah dan tak tahu malu, ia mendapatkan gelar lain, Raja Hati Hitam. Dibandingkan dengan nama panggilan murid Liu, Musang itu pada tingkat yang berbeda. Setelah Wang Lin berlatih selama 1 tahun di ruang mimpi, energi spiritual di tubuhnya telah meningkat banyak lipatan. Dia telah mencapai batas lapisan pertama. Tidak peduli berapa banyak dia kultivasi, energi spiritualnya tidak lagi meningkat. Maka, suatu malam, ia mulai mencoba mantra untuk memasuki lapisan kedua. Setelah berkali-kali gagal, kerja kerasnya tidak sia-sia karena dia akhirnya menembus lapisan kedua. Pori-pori di tubuhnya mengeluarkan minyak hitam. Setelah mencuci dirinya sendiri, Wang Lin memandang dirinya sendiri dan melihat bahwa matanya seperti kilat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menggosok. Jika aku kembali ke Sundazu untuk meminta mantra untuk lapisan selanjutnya dan dia tahu aku mencapai lapisan kedua, dia pasti akan bertanya kepada aku tentang bagaimana hal itu terjadi. Jika aku tidak bisa menjelaskannya dengan benar, maka itu akan membawa aku banyak masalah. Setelah berpikir sebentar, Wang Lin masih tidak bisa memikirkan ide yang bagus. Dia tidak bisa terbantu tetapi mengerutkan kening. Sambil menghela nafas, Wang Lin mulai berlatih teknik daya tarik. Setelah latihan tahun ini, Wang Lin sekarang bisa berhasil 10 dari 10 kali. Karena dia mencapai kondisi saat ini, dia memutuskan untuk mencobanya pada sesuatu yang lebih sulit. Dia menemukan batu besar di rumah tugas dan mulai berlatih. Sebulan lagi telah berlalu. Apa yang telah dilakukan Wang Lin di rumah tugas menyebabkan semua murid kehormatan mengeluh tanpa henti. Saat itu musim dingin dan sekte mulai mempersiapkan kompetisi pemuridan batin tahunan. Tahun ini adalah kompetisi pemuridan kehormatan Heng Yue Sekte yang terjadi setiap 10 tahun. Jika satu peringkat di 3 besar, mereka akan menjadi murid batin. Semua murid kehormatan memoles keterampilan bertarung mereka dan secara diam-diam membuat rencana. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan rumah tugas tertunda karena semua orang terlalu sibuk. Wang Lin sangat kecewa karena dia masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Sedangkan untuk kompetisi murid dalam, dia tidak berencana untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, mengapa tidak menghabiskannya membudidayakan di ruang mimpi saja? Hari ini, salju mulai turun di Gunung Heng Yue. Dari kejauhan, itu tampak seperti tanah salju. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi berdiri diam di halaman. Teknik gaya tarik dorong diaktifkan seolah-olah ada tangan raksasa bergerak mendorong semua salju agar tidak ada yang mendarat di atasnya. Melihat ke arah rumahnya, dia ingat bahwa orang tuanya akan membakar kompor untuk menghangatkan rumah sekitar tahun ini. Dia akan duduk di sebelah tungku membaca. Ayah akan berada di sisi ukiran, dan ibu akan menyimpan sayur acar. Terkadang, dia lelah membaca dan duduk di sebelah ayahnya, mengawasinya mengukir. Ketika dia bersemangat, dia akan pergi dan membantu ayahnya. Ada banyak sukacita di antara mereka. Wang Lin ingat bahwa di bawah tempat tidurnya ada beberapa papan kayu. Terkadang dia membawa mereka keluar dan bermain bersama mereka di atas es bersama anak-anak tetangga. Memikirkan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Seorang kultivator perlu memutuskan semua ikatan fana, dan semua ini adalah pemikiran yang akan mengganggu kultivasi. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membuka mereka lagi, pikirannya jernih. Dia tidak bisa memutuskan semua hubungan fana, jadi dia menyembunyikannya jauh di dalam hatinya. Sementara dia mengenang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sekarang berada di lapisan kedua ki kondensasi dan telah membangunkan kemampuan indera surgawi. Semua ini dijelaskan dalam buku Three Layers of Ki Condensation. Dengan pemindaian akal ilahi, dia memperhatikan bahwa Wang Hao datang ke arahnya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Wang Hao masuk mengenakan topi kulit dan mantel kulit. Dia memandang Wang Lin, terkejut dan berkata, "Saudara Tizu, bukankah kamu kedinginan?" Mengenakan ini sedikit dan masih berdiri di luar. Wang Lin terkekeh, "Aku menghitung kamu akan datang dan menemuiku jadi aku keluar untuk menyambutmu, dasar bajingan." Dia sama sekali tidak kedinginan. Setelah mencapai lapisan kedua Ki Condensation, dia memperhatikan bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Hao terkekeh. Dia berjalan masuk dan dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Saudara Tizu, kenapa aku merasa kamu sedikit berbeda dari beberapa bulan yang lalu?" Wang Lin berkata, "Itu wajar. Aku telah mencapai lapisan kedua ki kondensasi dan dapat dianggap abadi." Mulut Wang Hao berkedut. Dia pergi ke kamar dan berkata, "Jangan membual. Bakat kita berada pada level yang hampir sama. Aku telah menerima bantuan dari pil abadi dan masih belum mencapai lapisan pertama. Tetapi bagi kamu untuk mencapai lapisan kedua,
Tidak mungkin. Wang Lin tidak mencoba mengklarifikasi. Kadang-kadang, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang bahkan tidak akan percaya padanya, dan jika dia berbohong, maka dia mungkin berakhir menyebabkan orang lain menjadi curiga. Pada akhirnya, hubungannya dengan Wang Hao tidak dalam. Lebih baik waspada. Mempercayai seseorang pada pandangan pertama bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Wang Hao, kenapa kamu punya waktu untuk mengunjungiku hari ini? Apakah rumah pil tidak sibuk? Wang Lin kembali ke kamar dan menuangkan secangkir air panas untuk Wang Hao. Wang Hao mengambil air panas dan mengeringkannya beberapa kali sebelum menyesapnya. Dia tersenyum. Kamu belum pergi ke rumah pil untuk mengambil barang-barangmu dalam beberapa bulan terakhir. Aku telah menyimpan bagian kamu dan datang untuk mengirimkannya kepada kamu hari ini. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah paket kecil dan meletakkannya di atas meja. Wang Lin mengungkapkan senyum tipis. Dia bahkan tidak melihat paket itu, tetapi memandang Wang Hao. Dia tidak percaya Wang Hao hanya datang untuk mengirimkan paket. Wang Hao merasa malu setelah ditatap dan berkata, Tizu, aku mendengar kamu telah melakukan cukup baik di rumah tugas beberapa bulan terakhir. Wang Lin menuangkan air untuk dirinya sendiri. Dia menyesap dan berkata, Wang Hao, katakan saja apa yang perlu kamu katakan. Jika aku dapat membantu, aku pasti akan melakukannya. Ekspresi Wang Hao canggung. Dia bergerak mendekat dan secara misterius berkata, Brother Tizu, aku selalu tahu kamu adalah orang yang pintar. Berbicara jujur, aku tahu kamu memiliki banyak jimat yang digunakan para murid kehormatan untuk mengunjungi rumah. Bisakah kau pinjami aku sedikit?